Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Dalam kondisi cuaca yang terus menerus hujan, Bapak Ibu kita perlu stamina yang lebih kuat ya. Mungkin perlu menambah asupan vitamin C supaya tidak mudah terserang virus, supaya tidak mudah jatuh sakit. Karena saya dengar di cuaca yang selalu dingin, selalu hujan, penyakit-penyakit akan lebih mudah datang, atau kita pun akan lebih mudah diserang oleh penyakit. Bapak Ibu, hujan hari ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Ini sebenarnya hujannya kecil aja. Jadi rasanya menurut saya gitu ya, tidak baik kalau hujan ini kita buat jadi alasan tidak beribadah. Ini hujan kecil aja. Oh, saya kan naik motor, kita bisa pesan Maxim begitu ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh semakin setia beribadah sekalipun hujan, karena memang ini sedang musimnya ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, landasan firman Tuhan diambil dari kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan juga Yohanes 16 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu jemaat sekalian, jika kita jujur, jika setiap kita terbuka, jika setiap kita bersedia menjawab pertanyaan, apakah kita kuat dalam kebenaran? Pasti banyak orang akan menjawab tidak kuat. Bapak Ibu, dosa yang masuk kepada manusia pertama telah membuat setiap orang tanpa Yesus tidak mampu melakukan apa yang benar, tidak mampu hidup sesuai dengan standar kebenaran yang Tuhan kehendaki sampai sekarang, bahkan sampai kesudahan zaman. Tanpa Kristus tidak akan ada orang yang mampu melakukan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Dosa telah merusak juga relasi manusia. Relasi manusia dengan pasangannya atau suami istri. Relasi manusia dengan sesamanya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Adam tidak mampu lagi memandang bahwa istrinya itu sebagai anugerah dan berkat dari Allah. Tetapi istrinya itu justru dianggap sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Dan selain itu manusia juga menjadi cenderung sangat mencintai, sangat mengasihi dirinya sendiri. Sehingga kadangkala untuk menyelamatkan dirinya itu seringkali harus menjatuhkan orang lain. Jemaat yang terkasih, manusia juga akhirnya tidak mampu memandang Allah sebagai suatu pribadi yang seharusnya selalu dirindukan dan dicari. Tetapi Allah itu dipandang hanya sebagai seseorang yang dianggap suka menghukum dan menakutkan. Bapak Ibu sekalian, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 10b. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Sungguh tidak ada lagi manusia yang benar di muka bumi ini yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi bersyukurnya di tengah-tengah manusia yang tidak ada lagi di dalam kebenaran,
Di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah tidak punya pengharapan, Tuhan Yesus mendeklarasikan diri. Ya. Tuhan Yesus mendeklarasikan diri, dia berkata, "Akulah kebenaran." Bapak Ibu, pernyataan Tuhan Yesus ini adalah suatu pernyataan yang sangat penting. Sangat penting untuk engkau dan saya. Sangat penting untuk seluruh dunia ini. Karena ini berarti bahwa setiap orang berdosa, setiap orang yang tidak berkenan kepada Allah mempunyai kesempatan untuk mengalami pembenaran dari Allah. Berarti setiap orang berdosa masih mempunyai kesempatan untuk dibenarkan Allah. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita semua, saya juga, itu semua adalah orang berdosa. Tanpa terkecuali kita semua yang ada di muka bumi ini adalah orang berdosa. Termasuk anak bayi kecil yang baru lahir itu adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai dan dihukum Allah. Tetapi justru Allah tidak menghukum, melainkan membenarkan orang berdosa karena kasih-Nya. Bapak Ibu, dalam sebuah pengadilan adalah seorang ibu dinyatakan bersalah karena mencuri makanan. Lalu dia menyatakan mohon ampun kepada hakim supaya dia boleh diampuni karena sudah harus mencuri untuk atau demi memberi makan akan keluarganya. Tetapi sang hakim berkata, hukum tetaplah hukum, maka saya harus mendenda kamu sebanyak 500.000. Sang ibu berkata dengan sedih, "Pak Hakim, saya tidak punya uang untuk membayarnya." Pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian, sang hakim mengeluarkan uang 500.000 dari dompetnya dan membayarkan denda itu. Bapak Ibu, hakim itu adalah gambaran daripada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ibu tersebut adalah gambaran daripada setiap kita orang berdosa yang tidak mampu membayar hutang dosa kita, tetapi mendapat belas kasihan dari Allah. Bapak Ibu, pembenaran Allah itulah sesungguhnya yang membuat kita benar. Pembenaran Allah itulah sesungguhnya yang membuat orang berdosa tidak harus mendapat hukuman dari Allah. Allah membenarkan setiap orang berdosa bukan karena manusia itu ternyata tidak bersalah, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, rela menanggung akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, yang ditimpakan kepada dirinya, sehingga dia harus disalibkan, menanggung semua akibat daripada dosa kita. Jadi jemaat sekalian, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang tidak akan lagi dimurkai oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak akan dihukum Allah jika kita percaya. Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus membenarkan kita, semua dosa kita telah ditebus oleh Allah. Semua dosa kita sebelum kita percaya kepada Yesus dan setelah kita percaya kepada Yesus telah diampuni dan telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ada orang berkata begini Bapak Ibu, wah, yang diampuni oleh Tuhan Yesus itu hanya dosa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dosa yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus, Yesus belum tebus. Maka kita harus meminta pengampunan supaya kita tidak dimurkai, supaya kita tidak dihukum Allah. Bapak Ibu, pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang salah. Jadi apakah setiap orang percaya jika sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu memohon ampun lagi kepada Tuhan? Perlu. Tetapi bukan lagi untuk memohon ampun supaya diampuni dosanya, supaya tidak dihukum dan supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Bukan. Tetapi untuk memohon ampun agar hidup kita disucikan, agar hidup kita dikuduskan, agar hidup kita berkenan kepada Allah. Di dalam kitab Roma 5 ayat 1 di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita mengalami pembenaran daripada Kristus, kita adalah orang yang berseteru dengan Allah. Kita adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Kita orang yang tidak berdamai dengan Allah. Tetapi ketika Kristus membenarkan kita, ketika kita terima dengan iman pembenaran Allah di dalam hidup kita, pada saat itu Allah menganugerahkan kedamaian itu ke dalam hati kita. Allah menganugerahkan pendamaian itu dari kita kepada Allah dan dari Allah kepada kita. Kita tidak bermusuhan lagi, kita tidak berseteru lagi dengan Allah, karena pendamaian itu dilakukan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pendamaian itu terjadi berarti kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dimurkai. Maka setiap kita memiliki damai yang daripada Tuhan. Maka sering kita mendengar bahwa damai yang daripada Kristus itu tidak seperti damai yang dari dunia ini. Bahkan damai yang kita terima dari Kristus tidak mungkin dimiliki oleh dunia ini. Atau damai yang kita terima dari Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah tidak mungkin dimiliki orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi damai itu hanya dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Yesus. Itu menjadi suatu hal yang sangat kita syukuri karena kita boleh memiliki damai di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak berdamai. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu, pembenaran dan iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang menjadi ahli waris Allah. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah sekaligus menjadi ahli waris Allah. Allah akan mewariskan kepada setiap orang percaya hidup yang kekal di surga. Memang ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang kekal. Kita sudah bisa bersama-sama dengan Allah karena ketika kita percaya menerima Dia ada di dalam hati kita. Kita bersama dengan Dia. Dimanapun kita berada, Allah ada di sana. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Tetapi ingat, itu masih di dalam
tubuh yang tidak kekal dan di tempat yang tidak kekal. Tetapi suatu hari nanti, karena Allah telah mengaruniakan surga, hidup yang kekal kepada orang percaya, kita akan berjumpa dengan Dia, dikatakan oleh firman Tuhan, muka dengan muka. Sekarang kita nggak lihat muka Tuhan kayak apa muka Tuhan gitu ya. Saya juga nggak tahu. Itu gambar-gambar Tuhan Yesus itu hanya gambaran daripada apa yang dipikirkan mungkin dari firman Tuhan, atau apa yang pernah dahulu dilihat begitu. Tapi apakah seperti itu gambar Allah? Tidak ada firman Tuhan yang menyatakan demikian. Tetapi suatu hari kelak kita akan melihat muka dengan muka. Dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang kekal, dan di tempat yang kekal. Ya, jadi tadi saya katakan kita sekarang berjumpa bersama dengan tubuh yang tidak kekal dan di tempat yang tidak kekal. Tetapi suatu hari kita mengenakan tubuh yang kekal dan berada pula di tempat yang kekal. Pak Reinhard ikut ke sana? Ikut ya, puji Tuhan ya. Itu adalah tempat yang kita rindukan sebagai orang-orang percaya. Kuat di dalam kebenaran, selain kita telah dibenarkan karena dibenarkan oleh Allah, kita akan menjadi kuat dalam kebenaran jika kita hidup dalam kebenaran tersebut. Setelah orang dibenarkan, setelah orang menjadi percaya, Allah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Allah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam hatiku. Dia selalu bersama denganmu, dia selalu bersama denganku. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, kita bisa hidup benar. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan untuk diam-diam, bukan tidak berfungsi, bukan tidak bisa diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tetapi dia menjadi satu kekuatan, menjadi satu modal, menjadi suatu kuasa. Karena dia Allah sendiri ada di dalam diri kita untuk boleh menolong kita bisa hidup benar. Ya. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, itu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jemaat yang terkasih, setiap kita orang yang berdosa, sebelum kita dibenarkan, sebelum kita percaya, adalah orang-orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus Allah dimeteraikan di dalam hati kita, maka kemuliaan Allah itu masuk ke dalam diri orang percaya. Kemuliaan Allah itu berdiam di dalam diri orang percaya. Tetapi untuk membuat kemuliaan Allah itu cemerlang, untuk membuat kemuliaan Allah itu tampak, terlihat dan menjadi berkat, maka itu perlu dijaga, maka itu perlu difungsikan, supaya bukan kelemahan kita yang semakin menonjol, tetapi kemuliaan Kristus semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Allah mengaruniakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya. Allah memberikan penolong yang lain kepada orang percaya, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Parakletos itu dapat dipahami sebagai seseorang yang diminta untuk mendampingi agar menolong. Ya, itu artinya sesuatu atau seseorang yang diminta untuk mendampingi agar menolong. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itulah yang akan menolong Bapak Ibu sekalian, yang akan menolong saya, yang menolong semua orang percaya agar kita bisa taat, agar kita menjaga kemuliaan Allah itu tetap bersinar, agar nama Tuhan itu dimuliakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kuat dalam kebenaran dan supaya mampu hidup dalam kebenaran, kita perlu menjaga 3 hal. Pertama itu adalah pikiran kita. Pertama yang harus kita jaga adalah pikiran kita. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah nasihat seorang bernama Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Supaya apa? Supaya jemaat di Filipi, supaya orang percaya di Filipi itu memasukkan ke dalam pikirannya hal-hal yang benar. Jangan sembarangan memasukkan segala sesuatu ke dalam pikiran, tetapi harus menseleksi, harus memfilter, harus hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, masukin ke dalam pikiran. Karena kalau dengan pikiran kita sudah benar, maka di sini dikatakan seseorang atau kita akan mampu memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Jadi penting sekali untuk kita memasukkan hal-hal yang benar itu ke dalam pikiran kita. Karena sebaliknya, jika yang kita masukkan ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang palsu, hayalan, yang negatif, maka kita juga akan memikirkan hal itu terus-menerus di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus menasehatkan, masukkan hal-hal yang benar. Maka baik sekali Raja Daud berkata di dalam kitab Mazmur, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena apa? Karena supaya Taurat Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu terus menerus masuk, ya, masuk sehingga kalau terus menerus masuk penuh, maka akhirnya semua kotoran, semua yang negatif, semua yang busuk, semua yang gak benar, semua kejahatan itu akan dibuang. Tapi kalau hanya sekali-sekali aja firmannya masuk, makanya ada firman, ada juga yang busuk. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan, masukkan firman Tuhan sampai penuh, sampai memenuhi, sehingga yang lain tidak mendapatkan tempat. Yang kedua, yang perlu kita jaga agar kita tetap dapat hidup benar dan kuat dalam kebenaran, perkataan. Kalau pikiran berarti sesuatu yang masuk, ya, masuk. Tapi kalau perkataan keluar, ya, keluar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika yang masuk terus-menerus adalah hal yang benar, bukankah itu juga akan mempengaruhi perkataan? Bukankah kita juga akan dipengaruhi, didorong, dipaksa untuk berkata benar kepada orang lain? Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini satu di dalam Kristus. Kita tidak ingin dibohongi orang lain. Janganlah membohongi orang lain. Kita tidak ingin didustai orang lain. Janganlah mendustai orang lain.
berkatalah, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama, atau kita adalah sesama di dalam Kristus, atau sesama anggota. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah tindakan. Yang ketiga hal yang perlu dijaga adalah tindakan. Amos 5 ayat 24 berkata, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Pikiran benar, perkataan benar. Sekarang yang dituntut yang ketiga, yang harus benar adalah tindakan. Bapak Ibu, di zaman Amos itu terjadi sesuatu atau kehidupan yang tidak adil. Dimana kalau kita membaca kitab Amos 5 ayat 12, di sana dikatakan bahwa para pejabat-pejabat itu memungut pajak dari masyarakat, dari petani, dari orang miskin dengan pajak yang cukup tinggi. Memang pada masa Raja Salomo dia menaikkan pajak untuk kebutuhan pembangunan. Tetapi seharusnya pajak ini tidak harus dibayar tinggi. Bisa juga dibayar secara sukarela. Tetapi pejabat pada waktu itu dikatakan dalam kitab Amos, mereka sudah kaya, mereka sudah punya rumah lengkap dengan kebun anggur yang indah, tetapi mereka masih tetap memungut pajak yang tinggi daripada orang-orang miskin atau dari para petani. Dikatakan juga di Israel pada waktu itu mereka suka membuat orang-orang benar, orang yang hidup benar itu terjepit. Tetapi orang-orang yang salah, orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu hidupnya lancar. Karena apa? Karena pejabat-pejabat pada waktu itu bisa disuap. Jadi terjadi ketidakadilan di sana. Lalu dikatakan di dalam Amos 5 ayat 12 juga, di sana mereka kurang memperhatikan orang-orang miskin atau orang-orang lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun orang-orang miskin, orang-orang lemah itu harus mendapat perhatian. Harus mendapat perhatian gereja, harus mendapat perhatian orang percaya, harus mendapat perhatian di mana-mana. Ya, tetapi itu tidak terjadi di Israel. Amos menyaksikan sendiri sehingga Amos merasa penting untuk membuka suara dan mengatakan kepada orang Israel, sadarlah. Dan juga menyatakan hal itu juga kepada kita di zaman ini, sadarlah bahwa setiap kita harus berlaku adil, harus berlaku benar. Jangan untuk si A kita memandang dia sebagai sesuatu yang harus diutamakan, tetapi yang lain tidak. Jangan orang kaya selalu mendapat perhatian dan sapaan dari kita, tetapi orang miskin tidak diperhatikan. Kita tidak memperhatikan orang-orang yang sudah kelaparan. Nah, bagi Amos ini adalah ketidakadilan. Maka orang percaya harus hadir di sana untuk memberi kebenaran, harus hadir di sana memberikan tindakan keadilan, supaya orang-orang baik yang kaya maupun yang susah itu mendapatkan keadilan daripada orang-orang percaya atau dari umat Tuhan. Oleh karena itu jemaat sekalian, setiap kita orang percaya kita harus terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jika kita dibenarkan Allah dan kita hidup benar terus-menerus, bukankah setiap kita akan menjadi kuat dalam kebenaran? Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang dibenarkan Allah, hiduplah dalam kebenaran dengan pertolongan Allah Roh Kudus, supaya kita boleh menjadi kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang pengajaran
penting daripada firman Tuhan, agar kami tidak salah menjalani kehidupan ini, agar kami dapat mengerti bagaimana kami harus hidup, yaitu mengandalkan Roh Kudus yang Allah sudah anugerahkan bagi setiap orang percaya, sehingga kami bukan hanya benar, tetapi kami kuat dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati mereka semua di dalam segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kiranya firman-Mu boleh menjawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.